Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta dan pendengar Radio Kayu Manis di Jakarta, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang telah menyampaikan nikmat besar kepada kita, yaitu iman dalam kehidupan kita. Sehingga pada pagi ini kita masih tetap haus mencari hidayat, pengertian yang termaktub di dalam Al-Quran. Yaitu di mana kaji kita kemarin baru sampai dengan ayat yang ke-188 belum selesai. Ya? Mari kita lanjutkan sekarang dengan mengharap hidayat dan ma'unah Allah. Kemarin baru menerangkan tentang keterangan Imam Ghazali, Hujjatul Islam. Ada hewan yang boleh dimakan, tapi tentunya ada bagian-bagiannya yang juga terlarang. Meskipun hewan itu bukan babi, katakan contohnya sapi. Kemarin begitu ya. Ya, tinjanya tidak boleh dimakan. Maka ada sementara orang yang mengatakan ususnya, isonya, babatnya yang hubungannya dengan urusan pertinjaan itu terlarang. Ada yang begitu. Sebab itu termasuk najis. Juga darahnya. Darah. Ayam halal apa tidak? Tapi darahnya sengaja ditampung. Tidak boleh. Itu dam. Itu barang yang terlarang. Nah itulah ya. Maka demikian dilihat dari ain bendanya, dari substansi benda itu. Ada yang terlarang demikian ini. Dan ada yang terlarang karena cara memperoleh harta itu. Cara memperoleh harta. Kita tidak boleh makan harta orang lain. Tapi boleh juga makan harta orang lain. Kalau diridhoi. Contoh, selamatan kenduri. Gitu? Diundang kan? Nah, terus bawa berkat. Namanya berkat. Diangkat. Gitu nah. Gitu. Ya kan? Kan ada gitu ya kan? Wah, ini harta orang lain bukan? Orang, tapi karena diridhoi oleh yang empunya. Nah, ini ibu ada yang bawa apa ini? Intip goreng, gitu kan? Ada yang bawa intip goreng. Ya itu kan miliknya Budarjo, kan gitu kan? Tapi karena disuguhkan kan sudah diridhoi menjadi boleh. Ada membawa barang lagi masih ditutup. Tidak tahu isinya apa. Karena itu diridhokan yang menjadi halal. Inilah jalan dengan jalan ridho ini. Tapi kalau dengan jalan paksa, apalagi mencopet, menodong, menipu, ya itu tidak dibenarkan. Mengambil dengan paksa tidak dibenarkan yang demikian ini. Jadi bolehlah seperti jual beli. Kan itu barangnya milik orang lain. Tapi kan diridhoi dengan harga sekian. Si pembeli itu mendapat barang dari penjual, diridhoi. Si penjual mendapat uang dari pembeli, diridhoi. Halal. Itu mahar, mas kawin. Kan itu hak punyanya siapa? Punyanya pengantin pria kan itu. Sudah diridhokan. Nyopen. Anggil kan. Tune apa nanti dicicil. Mas kawin yono sing nyicil yono ya. Padahal jadi bojone lali. Kesenengan lali. Alah. Itu utang dunia akhirat itu ya. Dan itu haknya siapa? Haknya pengantin putri. Jadi kadang-kadang ada orang tua yang anggapnya itu orang tuanya yang punya. Salah. Banyak yang begitu loh zaman Jepang. Banyak yang begitu. Tidak boleh yang demikian, tidak boleh. Bab itu deh ibu kalau nanti besok mantuk ya. Punya anak ada mas itu punyanya anak perempuannya.
si bapak si ibu mau dapat kalau diberi oleh anak perempuan. Tapi biasanya orang tua, kan gue yang punya kerja. Nah, itu kewajiban orang tua. Kan yang membiayai walimah juga gue. Makanya juga gue. Loh, gue melulu. Nah, inilah ya. Tuh. Jadi, jangan sampai ya, hibah, pemberian, wasiat, zakat, harta orang lain. Kan gitu. Seperti itulah ya. Itu yang dengan ridho Allah. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, para pecinta radio Kayu Manis di Jakarta. Itu kita baru memahami wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Ini bil batil itu dengan cara batil apa? Dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Maksudnya begitu ya. Jadi sudah diterangkan. Nah, sekarang selanjutnya diterangkan pula wa tutlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nasi bil ismi. Sekarang kita sampai di situ. Maksudnya, dan janganlah kamu tutlu, sering diterjemah membawa urusan biha, urusan harta itu ilal hukami kepada para hakim. Kepada hakim. Litakulu supaya kamu dapat memakan fariqam min amwalin nas, sebagian daripada harta manusia bil ismi, dengan cara dosa. Jangan. Baik. Di sini urusannya di antara ahli tafsir menerangkan urusannya urusan riswah. Riswah. Sering orang-orang dulu menerjemah riswah itu tumbuk rusuk. Orang sekarang mengatakan nyogok. Sogokan, jangan riswah. Satu urusan harta dibawa diajukan ke hakim, gitu toh? Yang ini sebetulnya urusannya dia tidak punya hak, tapi diajukan ke hakim dengan harapan dia akan mendapat sebagian dari harta itu. Dan lalu jalannya dengan cara membuat hakim ini supaya putusannya merubah hukum dan macam-macam. Ini zaman dulu. Ini cerita zaman dulu. Ini kan ceritanya zaman dulu. Nah, ini tidak boleh. Kalau tidak boleh begitu itu. Maka di sini bagus sekali caranya dengan tudlu dari kata dala. Itu menimba. Ini sindirannya enak sekali loh ya. Pakai nimba, jangan kamu nimba. Orang nimba tahu. Kalau timba itu ditaruh ke dalam sumur, itu dari atas kosong apa berisi? Kosong, naiknya berisi. Nah itulah. Modal timba kosong, naiknya berisi. Jangan bertingkah laku kayak begitu kamu. Timba kosong, gak punya hak kosong kok ya. Lah kok naiknya minta ada isinya tuh. Enak aja lo. Ini kalau timba kan lu. Timba memang begitu. Tapi sindirannya kan enak sekali. Kamu gak punya hak kepada harta itu. Lalu kamu upayakan si timba diturunkan ke hakim. Lapor ini, lapor itu dengan segala-galanya yang menyebabkan lalu dibawa saksi ini, saksi itu, saksi palsu. Siapa nggak ngerti apa-apa kan gitu kan? Bisa saja hakimnya benar sebetulnya menghukum karena saksi ini nyata, menurut tata lahirnya memang ini punya hak kan gitu. Hakimnya tidak dosa. Yang berat lagi kalau si hakim dipengaruhi dengan macam-macam pengaruh kan ya. Zaman dulu pengaruhnya kayak apa saya nggak ngerti deh. Ini urusan zaman dulu gitu kan. Bagaimana terserah. Akibatnya putusannya dengan jalan merubah hukum apa-apa hingga yang tidak berhak dihaki, yang tidak menang dimenangkan, kan bisa saja begitu. Nah ini itulah para godi, para hakim dulu zaman dulu tuh begitu. Nah inilah maka kita berhati-hati. Tidak boleh begitu itu. Maka yang mau jadi saksi disumpah, ini hakimnya juga sebelum jadi hakim disumpah. Tapi orang juga nggak takut sumpah sekarang ya. Allah ya Rabbi. Jadi saksi palsu enak aja. Nah orang kalau begini doanya mau didengar dari pihak mana?
Kalau orang sudah kayak gitu, doanya nggak bakal didengar oleh Allah. Tingkah lakunya sudah merusak doanya. Ya? Kan dulu, zaman dulu, Rasulullah menerangkan ada orang, ya, yang jalan pekerjaannya itu cuma dari satu tempat ke tempat lain aja. Memang orang tunawisma, ya, pakaiannya begitu. Tapi yang disebut Robbana, 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 yang diterangkan oleh Nabi, bagaimana Robbana akan didengar Tuhan, sedang pakaian yang melekat padanya, pakaian yang didapat dengan jalan haram. Air roti yang ada di dalam perutnya, roti dan air yang didapat dengan jalan haram, bagaimana Allah akan mendengarkan? Sedang sampai saat itu dia belum bertobat. Itulah maka masalah harta itu, wah ya, baik-baik sekali. Lalu dengan cara itu, salah satu cara yang dengan cara dosa, cara batil, caranya ini diterangkan oleh Allah. Itu dengan cara menjatuhkan timba ke sumur itu loh. Ibaratnya begitu kan? Sebetulnya yang nggak punya hak apa, timba kosong kok. Terus dibawa ke hakim, pulangnya kok jadi ada isinya sih timba. Nah ini jangan semacam. Apapun cara yang ditempuh. Karena dia tidak berhak, sebab itu ada keterangannya bil ismi, dengan dosa, dengan cara yang berdosa, itu tidak dibenarkan. Mengapa ini di sini Syekh Muhammad Abdu dalam tafsir Al-Manarnya menerangkan bahwa kayak apapun kekuasaan seorang hakim dalam hubungannya dengan hukum tidak dapat merubah hak seseorang untuk dipindahkan kepada orang lain. Tidak dapat. Tidak ada hukum yang mengatakan demikian ini kecuali dengan jalan yang diatur oleh hukum itu sendiri. Bisa satu barang hak orang lain dipindah pada ke orang lain menurut hukum bisa kalau dengan jalan jual beli. Tapi dengan memenangkan merubah hukum lah ini. Merubah hukum dengan cara itu tidak benar, tidak dapat. Nah, dengan kata lain tidak benar menghalalkan satu hak yang itu bukan menjadi haknya. Demikian pendapat Syekh Muhammad Abdu dalam mengomentari ayat ini. Mengomentari ayat ini itu tidak boleh. Ya itulah terus kalau sudah ke hakim kan biasanya dengan sumpah palsu, saksi palsu, apalagi dengan riswah, dengan nyogok, itu tidak boleh, tidak boleh. Nah ini ada satu kasus pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan lain-lainnya, berasal dari Ummi Salamah. Ini dinukilkan dari tafsir Al-Maraghi juz 2 halaman 83. Hadis artinya dalam bahasa Indonesia sebagai berikut. Artinya Nabi bersabda dalam hal soal menyogok, memberikan sumpah palsu atau saksi palsu. Nabi begini. Ketika datang kepada Nabi, ya, pada waktu datang kepada Nabi, ya, orang yang minta putusan tentang mengadu sesuatu perkara. Nah, mungkin ada kaitannya dengan tadi, yaitu yang bernama Ibnu Ashwa Al-Hadrami dengan